Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabar ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cecin dan saat ini saya sedang berada di taman, tepatnya di KLCC Park, yaitu di Kuala Lumpur. Dan di belakang saya ada Twin Tower Petronas yang terkenal ya, menjadi landmark dari Kuala Lumpur ini. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman dan alasan mengapa lensa 50mm f1.8 terutama yang Canon EOS RF ini merupakan lensa yang wajib teman-teman miliki. Pertama, lensa ini kalau dipasang di kamera full frame seperti R8 ini, dia akan mendekati sudut pandang mata manusia. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang menarik, kemudian kita komposisikan, itu mirip kurang lebih dengan apa yang kita lihat. Ya sedikit lebih sempit sedikit lah, tapi kurang lebih hampir mirip. Lensa ini juga cukup versatile karena teman-teman tidak perlu harus punya kamera full frame. Kalau kalian punya kamera APS-C, memasang lensa 50mm di kamera APS-C seperti R7, R10, R100, R50 itu akan mendapatkan crop factor sekitar 1,6 kali. Jadi lensanya seakan-akan memiliki sudut pandang yang lebih telefoto ya, yaitu sekitar 80mm. Dan 80mm itu sebenarnya lebih ideal untuk foto potret, terutama yang setengah badan, karena latar belakangnya itu bisa blur banget, bisa lebih sempit sehingga lebih tidak distracting. Jadi 50mm tergantung teman-teman pasang di kamera yang berbeda akan mendapatkan karakter yang berbeda juga. Alasan yang kedua adalah lensa ini memiliki bukaan yang sangat besar, yaitu f1.8. Dan dengan bukaan yang sebesar itu, teman-teman jadi mudah untuk memotret di kondisi yang gelap. Ya, kalau kita motret atau video di tempat yang gelap, otomatis fotonya akan lebih baik ya, kualitasnya lebih sedikit noise-nya, karena 1,8 itu memasukkan lebih banyak cahaya. Selain itu, untuk mengisolasi subjek dari latar belakangnya, itu juga mudah. Jadi kalau kita fokus ke subjeknya akan fokus tajam dan latar belakangnya itu akan blur. Kalau kita ketemu sumber-sumber cahaya yang kecil-kecil ya, seperti lampu-lampu kecil, itu akan membuat bulatan-bulatan yang kita namakan bokeh istilahnya. Dan lensa ini mudah sekali untuk membuat bokeh dibandingkan dengan lensa zoom yang bukaannya lebih kecil tentunya. Ya, alasan ketiga adalah lensa ini sangat kecil ya. Ukurannya itu kita lihat berapa senti saja dan punya filter track juga kecil banget, 43 mm. Dan beratnya itu yang saya suka, yaitu 160 gram. Jadi dipasangkan dengan kamera apapun, dia sangat tidak memberatkan. Ya, kalau kita bawa-bawa kemana-mana, kita masukin tas, itu juga nggak memberikan dampak yang signifikan. Jadi bagi traveler yang pengen bawaan yang ringan ya, ringkas, ya lensa ini salah satu yang ya no brainer lah, kayak salah satu yang tinggal kita masukkan ke tas dan tidak memberatkan. Teman-teman jangan salah paham ya, lensa yang saya review ini adalah untuk Canon EOS R. Jadi berbeda dengan lensa di zaman DSLR. Dan lensa ini punya peningkatan-peningkatan, jadi bukan hanya jiplakan ya atau copy paste dari lensa DSLR. Pertama, dia memiliki mount yang Canon EOS RF sehingga dia punya komunikasi yang lebih bagus. Saat kita pasangkan di kamera Canon EOS RF yang punya stabilizer, nah itu nanti kualitasnya bisa lebih bagus. Kita bisa pakai shutter speed yang lebih rendah dan masih stabil untuk foto dan videonya.
Jadi contohnya kalau zaman dulu kita perlu pakai shutter speed 1/100 misalnya untuk mencegah shake. Sekarang kita bisa pakai yang kurang lebih rendah lagi. Ya katakanlah mungkin 1/15 atau 1/8 misalnya. Kalau kita pasangkan lensa ini di bodi yang punya stabilizer. Dibandingkan dengan lensa 50 mm zaman SLR, lensa yang RF ini sudah ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena dia memiliki elemen aspherical yang membuatnya lebih tajam, terutama di f1,8 atau bukaan terbesar ya. Nah, terus terang kalau misalnya yang zaman dulu tuh yang SLR, yang f1,8-nya, itu kadang-kadang saya agak kurang pede pakainya karena ketajamannya biasanya agak sedikit kurang. Biasanya saya harus top down, mungkin ke f2,8 ya kan, supaya lebih tajam, atau setidaknya f2,5. Tapi untuk lensa ini karena sudah punya elemen aspheric, jadinya lebih bagus ya. Jadi kalau saya pakai f1,8 untuk dapat bokeh yang lebih bagus, saya lebih pede. Ada satu lagi keunggulan dibandingkan dengan lensa zaman DSLR, yaitu dia bisa fokus lebih dekat ya. Nah, jadi kalau kita pakai autofocus, dia bisa fokus kurang lebih 28 cm. Jadi itu tergolong cukup dekat untuk lensa 50 mm. Kalau kita pakai manual fokus, bahkan bisa lebih dekat lagi, 12,8 cm. Jadi kalau kita mau foto subjek yang kecil, ya misalnya makanan-makanan yang imut-imut ya, seperti kue-kue, mungkin detail-detail dari makanan, ini lensa ini jadi bisa banget. Kalau di zaman dulu, ya mungkin banyaknya untuk potret, untuk subjek kecil, ya udah agak sedikit kewalahan. Salah satu bedanya lagi dibanding dengan lensa SLR adalah lensa Canon EOS R biasanya memiliki yang namanya control ring ya. Di sini kita bisa ubah, bukan hanya fungsinya manual fokus saja, tapi bisa ubah menjadi ya fungsi-fungsi yang lain sesuai dengan keinginan kita. Ya misalnya untuk mengganti ISO atau mengganti exposure compensation, itu bisa kalau kita masuk ke menu dan mengubah fungsinya itu. Mungkin yang paling penting bagi teman-teman adalah lensa ini adalah lensa yang termurah di jajaran lensa Canon EOS RF. Jadi cocok banget bagi teman-teman yang mungkin pemula, yang mungkin tidak mau spend terlalu banyak ya untuk lensa-lensa yang lebih mahal dan berat ya, yang lebih profesional, maunya yang simple-simple dan murah, tapi kualitasnya signifikan lebih baik daripada misalnya lensa zoom yang bukannya kecil atau menggunakan kamera ponsel yang lensanya juga ya tidak terlalu bisa membuat latar belakang blur. Nah, ini lensa ini cocok banget karena hasil fotonya akan sangat berbeda dengan lensa-lensa atau kamera tersebut. Meskipun tadi saya sudah ceritain tentang banyak keunggulan dari lensa 50 mm ini, tapi lensa ini seperti lensa-lensa atau kamera yang lain pasti punya kekurangan juga. Jadi kekurangan yang pertama adalah lensa ini tidak weather shield dan konstruksinya dari plastik ya, jadi bukan pro build quality.
Jadi teman-teman harus hati-hati karena lensa ini tidak tahan air dan tidak tahan banting pastinya. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari bokehnya, sekilas itu kualitasnya kelihatannya oke ya, tidak ada masalah. Tapi kalau kita perbesar, kita zoom lebih detail ya ke bagian bokehnya, kita akan mendapatkan bokeh yang tidak sehalus kalau kita bandingkan dengan lensa yang lebih bagus ya kualitas gambarnya. Ya misalnya lensa Canon RF yang 50 mm f1.2 yang bokehnya itu mulus banget misalnya. Nah, apalagi kalau kita motret di latar belakang yang mungkin agak sibuk ya, misalnya daun-daunan atau banyak sekali tekstur-teksturnya, itu juga jadi kurang, agak sedikit busy atau sedikit agak kasar. Itu yang kelemahannya. Nah, kemudian tentang autofokusnya, sebenarnya lensa ini udah menggunakan yang teknologi yang cukup baru, yaitu stepper motor, di mana untuk foto video dia lumayan oke. Tapi saya mendapati kalau kita lagi tracking subjek yang bergerak yang cukup cepat, nah lensa ini tidak secepat lensa-lensa yang memiliki stepper motor atau linear motor ya, yang kualitasnya itu lebih bagus, lebih cepat. Jadi kalau waktu kita servo atau mengikuti subjek yang bergerak, dia akan krek, itu terasa tuh ada sedikit bunyi dan agak sedikit pergerakan di dalam lensa ini yang kadang-kadang mungkin bisa mengganggu teman-teman. Jadi kesimpulan saya tentang lensa ini bagaimana? Ya mungkin teman-teman juga bisa menebak ya, bahwa menurut saya lensa ini sangat worthy sekali, bukan hanya untuk pemula tapi juga untuk yang mahir maupun profesional, karena lensa ini memiliki harga yang relatif murah dan punya banyak keunggulan, dan kelemahan-kelemahannya meskipun ada juga menurut saya bisa ditolerir lah. Nah, mudah-mudahan teman-teman senang dengan review saya dan contoh-contoh foto yang saya ambil di daerah Kuala Lumpur, di Sunway Lagoon, dan juga di Genting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk menyimak review lensa-lensa Canon yang lain yang akan dipublish di Info Fotografi. Sampai jumpa lagi.